Bab 1861. Segera setelah itu, Josh menceritakan seluruh situasi kepada kedua ketua klan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku benar-benar tidak melihat itu datang. Bagaimana seseorang bisa menerobos begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Bocah itu pasti telah mengambil semacam harta yang sangat langka dan berharga. Wajah Master Loador penuh emosi. Setelah memikirkannya sejenak, dia kemudian berkata, kita harus menyingkirkan bocah itu. Jika kita membiarkannya hidup, dia pasti akan membawa masalah bagi penjaga aliansi suatu hari nanti. Iya, kamu benar. Jika bocah ini tidak terbunuh, akan ada banyak masalah yang datang kepada kita. Master Loador mengangguk dengan penegasan yang luar biasa. Tuan, wajah Josh berubah aneh saat dia mendengarkan dua master klan. Saya datang hari ini untuk memberitahu Anda tentang situasinya sehingga Anda dapat pergi ke klan besar yang tersisa untuk mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Juga, saya ingin mengusulkan sesuatu. Oh, apa itu? Master Loador dan Master Mackenzie memandang Josh dengan penuh minat setelah mendengar kata-katanya. Senyum pahit tergantung di wajah Josh. Karena begitu banyak orang dari dunia yang ditinggalkan datang saat ini, itu benar-benar keji. Tetapi secara keseluruhan, mereka menderita banyak korban dan jumlahnya berkurang dari 600.000 menjadi sekitar 200.000 orang. Selain itu, klan pertumpahan darah telah mengorbankan 80 hingga 90.000 murid, ditambah korban dari 9 tentara, ada sekitar 130.000 orang yang telah meninggal. Josh berhenti sejenak lalu dengan berani mengutarakan pikirannya. Saya kira tidak ada peningkatan drastis dari keseluruhan populasi tempat ini. Mungkin peningkatannya hanya sekitar 70 hingga 80.000 orang, dan kebanyakan dari mereka bukanlah petarung yang kuat. Oleh karena itu, mengapa kita tidak melupakannya saja? Lupakan. Wajah Master Loador langsung berubah tak sedap dipandang dan mendengus marah. Josh Wallman, Josh sayangku. Apa kau bodoh? Mereka menyusup ke wilayah kita dan menyerang kita. Bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja? Selain itu, kita, penjaga aliansi, tidak pernah takut dengan pengawal anti-aliansi. Jangan lupa bahwa kita selalu menjadi orang yang jauh lebih kuat dari mereka. Josh terkejut dengan kemarahan Master Loador, dia segera menjelaskan, Tuan Loador, bukan itu maksud saya. Yang ingin saya usulkan adalah karena populasinya tidak bertambah banyak, mungkin kita bisa bernegosiasi dengan pengawal anti-aliansi dan meminta mereka untuk memberikan kompensasi kepada kita atas beberapa kerugian. Dengan cara ini, kita tidak akan kehilangan wajah dan superioritas kita. Lagi pula, kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Josh berhenti lagi dan kemudian melanjutkan, selain itu, jika kita berperang, kerugiannya akan terlalu besar, bahkan jika kita memenangkan pertempuran. Kali ini, Master Mackenzie menyela, nadanya dingin, Tuan Josh, cara berpikir Anda sama sekali tidak layak. Meskipun kami tidak meminta pertempuran skala penuh, beberapa pertempuran skala kecil tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, klan pertumpahan darah berkorban banyak demi kehormatan penjaga aliansi. Jadi, tidak peduli apa, setidaknya kita harus meminta kompensasi dari mereka. Dan kompensasinya tidak bisa hanya beberapa sumber daya budidaya yang murah. Master Loador menimpali, baiklah. Kita harus membawa masalah ini ke master klan lain karena kita berdua tidak memiliki hak mutlak untuk memutuskan sendiri. Kita perlu pertemuan dengan 4 klan besar lainnya untuk putuskan langkah selanjutnya. Tapi saya percaya bahwa master klan lainnya juga tidak akan berkompromi. Tugas Anda hari ini selesai. Anda boleh pergi sekarang. Bab 1862. Josh segera meninggalkan aula bersama orang-orangnya dan terbang kembali ke klannya. Ketika mereka telah terbang agak jauh, penatua pertama klan Raja Pedang maju dan bertanya, Tuan, apa yang Anda pikirkan di sana? Mengapa Anda mencoba membujuk mereka untuk membiarkan orang luar pergi? Anda tahu dengan jelas bahwa ke-6 orang ini klan penjaga aliansi sangat peduli dengan citra dan reputasi mereka lebih dari apapun. Apalagi sekarang klan kecil klan pertumpahan darah di bawah sayap mereka dilenyapkan begitu saja. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Tetua kedua juga mendekati Josh dan berkata, itu benar, Guru. Mereka mungkin merasa kesal tentang hal itu dan mungkin tidak akan menghormati Anda lagi di masa depan. Tugas kita hanya memberitahu mereka tentang situasinya dan tidak menyarankan ide, karena, pada akhirnya,
mereka akan mengadakan pertemuan untuk memutuskan apa yang selanjutnya, kan? Josh kemudian tersenyum tak berdaya. Kamu tidak mengerti, kan? Bocah itu, Jack, terlalu kuat. Tidak apa-apa jika mereka berhasil menyingkirkannya kali ini, tetapi bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Mereka akan membuat marah pihak lain dan masalah akan muncul. Apakah itu mungkin? Klan besar ini memiliki banyak petarung dengan kekuatan tingkat 9 dari ranah penembus jiwa. Mungkinkah mereka masih takut padanya? Penatua pertama menunjukkan ekspresi tidak percaya, dia bahkan merasa bahwa Josh adalah seorang pengecut. Bagaimana bisa Josh takut pada anak nakal yang hanya berada di alam dewa tertinggi kelas 7? Memang benar bahwa mereka memiliki banyak petarung penembus jiwa kelas 9 di klan mereka, tetapi kemampuan tempur mereka kurang lebih sama. Josh tertawa lagi. Namun, Jack berbeda. Jika dia tidak mati, dia akan mampu menerobos dengan sangat cepat dalam 1 atau 2 tahun. Pada saat itu, jika dia menjadi petarung penembus jiwa kelas 6 atau 7, aku jangan berpikir ada orang yang bisa mengalahkannya lagi. Jika dia kemudian menerobos ke alam penembus jiwa kelas 9, kekuatannya akan lebih tak terbayangkan. Dia menambahkan. Penatua kedua tertawa tidak peduli. Tuan, menurut pendapat saya, Anda terlalu memikirkan situasinya. Anda terlalu percaya pada bakat anak nakal itu. Anak nakal itu mampu meningkat begitu cepat karena dia mendapatkan semacam pil ajaib di hutan atau mungkin air suci ajaib atau buah yang dia menemukan suatu tempat di hutan. Selain itu, mereka terjebak dalam budidaya bela diri mereka di dunia yang ditinggalkan terlalu lama. Ketika mereka tiba-tiba menemukan tempat ini, tentu saja, mereka akan dapat meningkat dengan cepat. Penatua pertama juga mengangguk setuju. Iya, penatua kedua benar. Bocah itu pasti telah menemukan harta yang berharga, dan itulah mengapa dia bisa berkembang begitu cepat dan mencapai apa yang dia miliki sekarang. Tapi kemudian, jika dia ingin menerobos ke tingkat berikutnya di masa depan, saya tidak berpikir itu akan mudah bagi mereka. Dan Master Josh telah memberitahu Master Loador dan Master Mackenzie tentang situasinya. Dua master pasti akan membawanya ke master klan lain, dan mereka pasti akan menemukan cara untuk menghancurkannya, anak nakal. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Josh menghela nafas lagi, kuharap aku hanya terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, klan kita harus tetap rendah hati, dan mencoba untuk tidak menyinggung bocah itu dengan cara apapun di masa depan. Kami lebih suka menyinggung pengawal anti-aliansi daripada bocah itu, mengerti? Mengerti. Meskipun penatua pertama dan penatua kedua dari klan Raja Pedang memiliki beberapa keengganan yang tersimpan di hati mereka, mereka hanya bisa mengangguk setuju. Daniela tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya hatinya setelah mengetahui bahwa Jack dan Selena akan menemaninya berbelanja di malam hari. Siang datang dengan cepat. Daniela mandi dengan nyaman dan hangat dan berganti pakaian yang indah. Saat ini, Helena, Venus, dan Daniela telah berlatih keras dan telah menembus ke alam Dewa Pamungkas kelas 1 beberapa hari ini. Keluarga Cabello dan 9 tentara bersorak gembira setelah mendengar berita itu. Terutama guru benteng pertama, Austin, dia sangat gembira ketika dia melihat bahwa semua orang yang datang dari dunia yang ditinggalkan ini berkultivasi dan berlatih dengan sangat keras setelah mereka mengalami pertempuran yang sulit. Satu demi satu menerobos dari tahap puncak alam dewa sejati ke alam dewa pamungkas kelas 1. Dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya bahwa dia terus-menerus tersenyum padanya sekarang. Lagi pula, jika ada lebih banyak orang dengan kekuatan tingkat dewa tertinggi, kekuatan tempur keseluruhan akan meningkat pesat. Ada banyak makanan enak dan enak di jalan ini. Jalan ini dulunya cukup ramai, dan setelah orang-orang kita masuk, malah lebih ramai. Apalagi banyak orang berdagang di sini, membuka kios mereka di jalan ini, bahan jalanan dan perdagangan. Sementara ketiganya sedang berbelanja, Daniela tersenyum memperkenalkan jalan kepada Jack. Benarkah? Haha, kalau begitu kita harus jalan-jalan sebentar, lalu cari restoran dan makan enak. Jack tertawa setelah mendengar ini. Bab 1863. Banyak orang memiliki tatapan iri di mata mereka ketika mereka melihat Jack, Selena, dan Daniela. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya ketika dua wanita cantik menemaninya dalam perjalanan belanja ini. Setelah mereka bertiga selesai makan, Daniela kembali dengan enggan. Apakah kamu tidak melihat ekspresi enggan di wajah Daniela? Kurasa kamu harus bermalam di kamarnya. Setelah mereka kembali ke kamar mereka,
Selena memutar matanya ke arah Jack dan berkata tanpa daya. Selena, sayang, aku terus merasa ada yang salah dengan Daniela, tapi aku tidak tahu apa itu. Apa yang salah? Selena bingung. Aku tidak bisa keluar. Bagaimanapun, ketika aku memegang tangannya selama perjalanan belanja hari ini, dia akan sangat memerah. Dia pemalu seperti gadis perawan dan aku merasa ada sesuatu yang salah. Jack memikirkannya sebelum mengatakan kecurigaannya keras-keras. Kamu terlalu memikirkannya. Bukankah normal bagi seorang gadis untuk menjadi pemalu? Selain itu, kamu tidak sering memegang tangannya di masa lalu jadi wajar baginya untuk menjadi pemalu. Selena terdiam dan terus berbicara. Kamu benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan malu setelah tidur denganmu sekali. Jack tersenyum pahit saat dia berbicara. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Aku hanya merasa bahwa dia memberiku kesan bahwa dia masih gadis muda. Itu normal bagi perempuan untuk menjadi pemalu tapi dia terlalu pemalu. Hal yang paling penting adalah kami berdua mabuk malam itu dan meskipun kita bangun di ranjang yang sama, aku tidak bisa mengingat jika terjadi sesuatu malam itu. Aku semakin curiga sekarang bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi di antara kita berdua. Itu tidak mungkin. Wanita sangat mementingkan virtual mereka. Bagaimana dia bisa berbohong kepada Anda tentang hal seperti ini? Selain itu, bukankah Nona Daniela gadis yang baik? Saya merasa dia orang yang cukup baik. Dia cantik dan perhatian padamu. Ketika kami berada di hutan menunggumu di puncak gunung, dia benar-benar mengkhawatirkanmu. Selena memutar bola matanya ke arah Jack. Baiklah, istirahatlah lebih awal dan jangan terlalu banyak berpikir. Baik. Jack mengangguk dan menatap Selena yang ada di sampingnya. Dia mengambilnya dalam pelukan putri sebelum melangkah ke sisi tempat tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Selena terkejut karena itu tidak terduga. Ayo punya anak kedua, kata Jack senang. Bab 1864. Jack terus mengolah pil setelah beristirahat selama sehari. Seperti yang dia harapkan, dia akhirnya membawa 10 pil premium kelas 3 setelah 3 hari. Adapun kecakapan bertarungnya, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam dewa pamungkas kelas 8. Dia berlatih selama 1 hari penuh dan menerobos ke alam dewa pamungkas kelas 8 terlebih dahulu. Setelah menstabilkan wilayahnya, dia langsung menggunakan pil premium kelas 3 dan berlatih mundur. Setelah mundur selama 3 hingga 4 hari, waktu pemilihan ketua sekte semakin dekat. Austin tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia juga berencana untuk mengobrol dengan Jack dan berpura-pura meminta beberapa saran untuk sekte baru ini. Ini aneh. Nona Selena, kenapa kita jarang melihat Jack keluar rumah? Bukankah dia terlalu pekerja keras? Ketika dia tiba di halaman, Austin tersenyum pahit dan bertanya kapan dia tidak melihat Jack. Tuan benteng pertama, Jack menyadari pentingnya meningkatkan kecakapan bertarungnya setelah bertarung dengan klan pertumpahan darah. Dia bukan satu-satunya seperti yang saya lihat bahwa hampir semua orang sibuk berlatih baru-baru ini, menantikan terobosan dalam kecakapan bertarung mereka. Setelah semua, bukankah mungkin penjaga aliansi akan membuat kita kesulitan setelah jangka waktu tertentu? Pasti yang terbaik bagi semua orang untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Selena tersenyum pahit dan menjelaskan. Austin memandangi tubuh Selena yang nyaris sempurna sebelum melirik titik hitam di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nona Selena, Anda sangat cantik. Sayang sekali Anda telah dikutuk dengan mantra ini dari klan pertumpahan darah. Sangat sulit untuk mengangkat mantra dan saya khawatir Anda tidak punya banyak waktu lagi. Selena tersenyum dan berkata, memang benar aku tidak punya banyak waktu tersisa dengan hanya 8-9 bulan lagi. Namun, aku yakin suamiku akan bekerja keras dan dia pasti akan memikirkan cara untuk membantuku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Meskipun Austin merasa bahwa Selena sedang membayangkan sesuatu, dia masih pergi dengan senyum di wajahnya. Setelah dia berjalan agak jauh, Austin tersenyum dingin dan berkata, haha. Dia berlatih keras saat ini. Apakah dia berencana untuk bertarung denganku untuk posisi Master Sekte? Seseorang yang berada di alam dewa tertinggi kelas 7. Jadi apa bahkan jika kamu bekerja keras dan menerobos ke tingkat dewa pamungkas kelas 8? Tidaklah baik untuk memiliki kecakapan bertarung yang rendah tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempurmu. Bagaimanapun, ini sangat terkait dengan kehormatan sebuah sekte. Selain itu, bagaimana mungkin Master Benteng 9 tentara,
anggota dengan kecakapan bertarung tingkat dewa tertinggi kelas 5 ke atas, akan memilih Anda, orang luar. Setelah dia selesai berbicara, Austin pergi dengan percaya diri. Namun, dia tidak tahu bahwa Jack mulai menerobos ke tingkat penembus jiwa kelas 1 tidak lama setelah dia pergi. Jack tidak menyangka akan mengalami gelombang pusing saat dia menerobos. Kecakapan bertarungnya dan seluruh jiwanya tampaknya telah memasuki kehampaan yang gelap gulita. Di area kosong ini, bola cahaya dengan warna berbeda terbang melewatinya satu demi satu. Apa bola-bola ringan ini? Kenapa mereka sepertinya menungguku untuk menangkap mereka? Jack mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan memasuki ruang misterius ini sekali lagi. Setelah dia memikirkannya, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih salah satu bola lampu berwarna merah. Bola cahaya berwarna merah itu sepertinya memiliki getaran yang lebih kuat dan memberinya perasaan yang berbeda dibandingkan dengan bola lainnya. Jack langsung menangkap bola ringan itu dan dia langsung merasakan sensasi terbakar di tangannya. Namun, Jack tidak melepaskannya dan terus meraih bola ringan itu dengan erat. Bab 1865. Setelah bola ringan berjuang selama 2 hingga 3 detik, ia berhenti berjuang dan bergegas ke telapak tangan Jack. Pada saat ini, ruang mulai bergetar dan sepertinya akan pergi. Jack melihat sebelum mengulurkan tangannya dengan cepat dan langsung menangkap bola cahaya warna biru. Bola ringan juga berjuang 2 kali sebelum berhenti. Itu kemudian langsung memasuki tubuh Jack dan pemandangan itu benar-benar runtuh. Jack menemukan ini dan meninggalkan tempat itu. Jack membuka matanya dan segera memeriksa tubuhnya. Dia menemukan 2 fluktuasi energi yang berbeda di tengah tubuhnya. Tentu saja, kecakapan bertarungnya juga menembus level penembusan jiwa tahap pertama pada saat ini. Jack segera mengaktifkan salah satu kekuatan dan menampilkannya melalui nadinya. Dia menemukan bahwa percikan kecil muncul di telapak tangannya dan saat dia terus menggerakkan kekuatannya, percikan itu tumbuh lebih besar sebelum berubah menjadi bola api. Ya Tuhan, ini tidak dibentuk oleh konsentrasi Qi dan ini seperti barang sungguhan. Selain itu, fluktuasi kekuatan sangat kuat. Aku bisa mengendalikannya sesukaku dan akan sangat kuat untuk menyerang dengan ini. Jack merasakan bola api di tangannya dengan hati-hati dan sedikit bersemangat. Sepertinya dia memperoleh beberapa kemampuan khusus setelah dia memasuki level penembusan jiwa. Namun, dia curiga mengapa Austin dari 9 tentara tidak menggunakan kekuatan ini ketika dia bertarung dengan Edward dan yang lainnya. Lagi pula, mereka juga berada di level penembus jiwa, dan mereka semua di level ini seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Jack tidak dapat memahami hal ini setelah memikirkannya selama beberapa waktu. Dengan pikiran, kekuatan itu menyebar dan bola api di telapak tangannya menghilang. Pada saat ini, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Dia sedikit tercengang karena konsumsi kekuatan mental untuk mengendalikan tingkat kekuatan ini jauh lebih kuat, tidak ada bandingannya dengan mengendalikan Qi. Cek, sepertinya sangat sulit untuk mengendalikan benda ini. Jack menghela nafas sambil menggerakkan kekuatan bola ringan lainnya. Segera, lapisan kristal es muncul di telapak tangannya dan mereka meningkat saat dia menggerakkan kekuatannya. Salah satunya adalah api dan yang lainnya adalah es. Jack mengerutkan kening dan sedikit bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bola cahaya di ruang itu mewakili kekuatan yang berbeda dan dia menangkap 2 bola cahaya pada saat yang sama, memberinya 2 kekuatan yang berbeda. Tidak mungkin, mungkin aku baru saja menerobos, kekuatan mentalku tidak tahan dengan penipisan seperti itu. Jack segera merasa pusing dan terkejut. Dia merasa sedikit santai dengan perubahan pikirannya dan menghentikan pembentukan es. Setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa mereka tinggal 5 hari lagi untuk memilih Master Sekte dan Jack tidak terburu-buru. Dia mandi dan beristirahat di sore hari. Hari sudah sore ketika dia tiba di halaman. Selena senang ketika dia melihat Jack berjalan keluar dan berkata kepadanya, "Kamu menghabiskan begitu banyak hari berlatih begitu kamu mulai berlatih. Bagaimana? Apakah kamu telah menembus alam Dewa Pamungkas kelas 8? Alam Dewa Pamungkas kelas 8. Jack tersenyum acuh tak acuh sebelum menjawab Selena. Aku sudah berada di alam penembus jiwa kelas 1. Bab 1866. Mendesis. Selena menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu, bertanya-tanya apakah dia salah. Tanpa diduga, Jack telah menembus level penembusan jiwa kelas 1 dalam waktu sesingkat itu. Itu luar biasa. Sepertinya kamu juga telah menyempurnakan pil premium kelas 3.
Sekarang setelah kamu berada di tingkat penembusan jiwa kelas 1, pasti sangat mudah bagimu untuk membunuh seseorang di kelas 2 tingkat-tingkat penembus jiwa. Selena benar-benar bersemangat. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ke tingkat yang menembus jiwa karena itu adalah ranah yang penting. Jack mampu membunuh master di tingkat penembus jiwa kelas 1 ketika dia berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 7. Setelah menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1, akan lebih mudah untuk membunuh master di tingkat penembus jiwa kelas 2 atau 3. Jack terkekeh dan berharap akan masa depan. Haha, aku pasti akan menjadi master sekte. Saat aku menjadi master sekte, aku akan memberikan waktu kepada para master benteng untuk berlatih sehingga mereka dapat menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Jika mereka mampu untuk menerobos, sekte baru kita akan jauh lebih kuat daripada yang disebut Pavilion Below Cloud. Untuk melindungi anggota keluarga putih dan Cabelo yang tersisa, yang dia kenal, dia harus menjadikan dirinya master sekte dan kemudian buru-buru memperkuat sekte tersebut. Pada saat itu, mereka tidak perlu takut, bahkan jika orang-orang dari pengawal aliansi datang menyebabkan masalah bagi mereka jika cukup waktu diberikan kepada mereka. Itu pasti. Kamu jauh lebih kuat dari yang lain. Selena tersenyum bahagia. Kamu telah menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1, dan akan jauh lebih mudah untuk menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 2 atau 3 setelah kamu memasuki dunia besar ini. Sedangkan untukku, kurasa aku tidak akan bisa mengejarmu dalam hidup ini. Haha, sayang, kamu juga sangat berbakat. Jack tertawa dan mengambil 2 pil dengan flip tangannya. Saya menyiapkan ini hanya untuk Anda, dan itu baik untuk Anda. Wilayah Anda cukup stabil sekarang, dan Anda telah berlatih dengan teknik seni bela diri untuk menerobos baru-baru ini. Kedua pil ini akan cukup bagi Anda untuk menerobos ke dalam tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Anda akan memiliki umur yang lebih panjang setelah Anda menjadi master dengan kekuatan bertarung itu. Itu benar. Mengesampingkan hal-hal lain, aku masih sangat yakin dengan kemampuanku. Selena tersenyum manis saat dia mengambil pil dari tangan Jack. Sangat menyenangkan memiliki suami yang tahu cara mengolah pil. Haha, dengan pil untuk membantu saya berlatih, seberapa mudah untuk menembus ke tingkat dewa tertinggi. Saat dia berbicara, Selena mengingat sesuatu dan segera berkata kepada Jack, ngomong-ngomong, Jack, banyak dari orang-orang kita menerobos ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 ketika kamu sedang mundur. Semua orang telah mendapatkan cukup banyak barang berharga dari hutan sebelumnya. Haha, itu bagus. Jack tertawa keras. Dia memikirkannya dan berkata, baiklah, saya akan mengunjungi beberapa penguasa benteng. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Selena memutar bola matanya ke arahnya. Tidak, terima kasih, aku tidak akan pergi bersamamu. Kamu bisa pergi sendiri. Aku akan menyiapkan beberapa hidangan favoritmu. Mari kita minum beberapa saat kamu kembali, oke? Haha, itu bagus. Jack tertawa senang ketika mendengar ini. Tidak lama kemudian, Jack tiba di tempat benteng keluarga Whittemore berada. Jack, kenapa kamu ada di sini? Seorang tetua mengerutkan kening ketika mereka melihat Jack. Saat hari untuk memilih Master Sekte semakin dekat, Jack tiba-tiba mengunjungi mereka. Bab 1867. Haha, Jack terkekeh dan menjelaskan, saya di sini untuk berbicara dengan Tuan Benteng Anda. Baiklah, kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk memimpinmu. Karena Jack memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, orang-orang dari 9 tentara menghormatinya. Penatua segera memerintahkan seorang anak muda untuk memimpin Jack ke Tuan Benteng mereka. Ketika Jack meninggalkan mereka, tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, itu sangat aneh. Orang itu sibuk berlatih retret setiap hari. Mengapa dia tiba-tiba mengunjungi Master Benteng kita? Kami sedang membangun sekte baru dan memilih sekte baru. Tuan, saya pemuda ini di sini untuk meyakinkan Tuan Benteng kita dan anggota kita untuk memilih dia. Namun, lelaki tua itu segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Pemuda ini benar-benar naif untuk memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimana kita bisa memilih dia untuk menjadi master sekte daripada master benteng kita ketika kita adalah anggota dari 9 tentara? Jack segera tiba di depan Fortress Master Whittemore dan memintanya agar semua orang meninggalkan mereka berdua di halaman. Kakak Jack, tolong bicara terus terang denganku. Aku tahu mengapa kamu datang ke sini bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan melihat betapa berhati-hatinya kamu bertindak. Master Benteng Whittemore tersenyum lembut.
Jack mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Benarkah? Berikan pencerahan kepada saya, dan lihat apakah Anda membuat asumsi yang benar. Haha, itu sangat sederhana. Kamu datang kepadaku dengan harapan bahwa aku dan anggota bentengku, yang telah mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 5, akan memilihmu selama proses pemungutan suara sehingga kamu bisa menjadi master sekte kami. Baik. Fortress Master Whittemore tersenyum dingin sebelum dia menambahkan, sejujurnya, Brother Jack, Anda memiliki kekuatan tempur yang tinggi, dan Anda adalah petarung yang kuat. Semua orang tahu bahwa pemilihan ini adalah untuk memilih satu orang di antara kalian berdua, tetapi kamu harus mengerti bahwa kamu tidak berada pada tingkat yang menembus jiwa. Selain itu, benteng pertama Mas anggota dari 9 tentara kami, dan kami sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Fortress Master Whittemore melirik Jack sebelum melanjutkan, tentu saja, ini tidak berarti bahwa kita harus memilih dia. Masalah utamanya adalah kita tidak akan dapat menjelaskan diri kita sendiri jika kita tidak memilih dia, dan saya takut dia akan membawanya ke hati juga. Haha, Jack tiba-tiba tertawa. Apa yang membuat Anda tidak senang? Saya pikir ada alasan lain mengapa Anda tidak ingin memilih saya, dan itu karena Anda tidak tahu identitas saya yang lain. Identitas lain. Identitas apa? Master Benteng Whittemore mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jack dan menatapnya, bingung. Alkemis, kata Jack. Ahli alkimia. Pihak lain terkejut dan dengan cepat berkata, tidak heran. Itu menjelaskan bagaimana kecakapan bertarungmu meningkat begitu cepat. Sepertinya kamu bukan hanya seorang alkemis, tetapi kamu setidaknya harus menjadi alkemis dasar kelas 3, bukan? Pil sangat cocok untuk digunakan oleh orang-orang di tingkat dewa tertinggi. Itu benar-benar langka, sangat langka. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah alkemis premium kelas 3, bukan alkemis dasar kelas 3? Suara Jack sekali lagi terdengar. Bab 1868. Ketiga, premi kelas 3. Suara Fortress Master Whittemore terdengar gemetar, meskipun sedikit. Dia mengerti betul bahwa alkemis elemen kelas 3 sangat langka. Alkemis seperti itu mampu meningkatkan kecepatan pelatihan bagi mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi. Ini sangat berguna, terutama bagi mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 1 dan 2. Namun, pil semacam itu tidak banyak berguna bagi orang-orang seperti dia, yang telah mencapai tingkat dewa tertinggi kelas 9 dan gagal 2 kali untuk menerobos ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Lagi pula, kekuatan pil dasar kelas 3 saja masih belum cukup untuk memungkinkan mereka menembus ke tingkat penembus jiwa kelas 1. Energi mungkin tidak cukup pada saat yang paling penting, mempengaruhi proses menerobos sebelum menyebabkan mereka gagal pada akhirnya. Namun, pil premium kelas 3 sama sekali berbeda. Energi dalam pil semacam itu beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan pil dasar kelas 3 dan cukup baginya, yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 9, untuk menerobos dalam sekali jalan. Tingkat keberhasilan juga sangat meningkat. Itu terjadi terutama ketika dia gagal 2 kali berturut-turut untuk menerobos sebelumnya, dan ini memengaruhi kepercayaan dirinya. Mungkin saja kepercayaan dirinya untuk menerobos akan meningkat dengan pil premium kelas 3 seperti itu. Kakak Jack, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar seorang alkemis kelas 3? Master Benteng Whittemore bukanlah orang bodoh. Apakah Jack tidak mengisyaratkan dia ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu? Bagaimanapun, Jack merindukan sesuatu darinya. Akankah Jack memberinya jika dia dan orang-orangnya memilih Jack? Jika demikian, maka itu adalah pilihan yang mudah baginya. Lagi pula, aturan pemungutan suara tidak menyatakan bahwa mereka tidak dapat memilih Jack. Bertemu dengan tatapan penuh harap dari Fortress Master Whittemore, Jack mengangguk, dan pil premium kelas 3 muncul di telapak tangannya dengan flip tangannya. Lihat, ini adalah pil premium kelas 3 yang saya kembangkan. Pil ini bukan hanya sebuah pil premium kelas 3, tetapi memiliki kehalusan yang luar biasa. Pil itu bulat. Bisakah Anda mencium aroma pil ini? Bagaimana? Baunya tidak enak. Master Benteng Whittemore menelan seteguk air liur dan melebarkan matanya, pandangannya tidak pernah goyah dari pil itu. Melihat pil di tangan Jack, Master Benteng Whittemore mengangguk. Baunya enak-enak banget. Kakak Jack, lalu pil ini. Batuk. Pil ini adalah harta sejati. Jawab Jack sambil terbatuk ringan. Menurut pendapat saya, mereka yang telah menembus ke tingkat penembus jiwa di masa depan pasti akan menjadi tetua sekte baru.
Saya akan memperlakukan para tetua dengan baik jika saya menjadi Master Sekte. Saya mungkin akan menerobos dan menjadi seorang alkemis kelas 4 di masa depan, dan pada saat itu, mereka yang berada di tingkat penembus jiwa akan sangat membutuhkan pil saya, mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7 atau 8 akan melihat saya dalam cahaya baru. Petik 2. Fortress Master Whittemore dipenuhi dengan harapan ketika dia mendengar ini. Berapa banyak waktu kereta yang berat yang bisa dia persingkat jika Jack memberinya pil kelas 4 di masa depan. Dia menelan ludahnya dan berkata, Tuan Muda Jack, memilih Anda bukanlah masalah karena saya selalu optimis untuk Anda. Bagaimanapun, Anda adalah putra yang benar dan ditakdirkan. Saya sudah memutuskan bahwa saya akan memilihmu dalam upacara pemungutan suara untuk Master Sekte dalam beberapa hari mendatang. Uhuk-uhuk. Jack sengaja terbatuk, dan dia kemudian mengisyaratkan sekali lagi, tapi itu tidak akan berhasil jika kamu satu-satunya yang seperti itu. Aku sudah memikirkannya, dan aku akan memberikan ini kepada siapapun yang memilihku dan mampu membuat anggota dengan kekuatan bertarung tingkat dewa tertinggi kelas 5 ke atas untuk memilihku. Saya, Tuan Muda Jack. Saya akan bertanya kepada mereka secara pribadi dan mengadakan pertemuan dengan mereka. Saya akan membuat mereka memilih Anda. Pil ini sangat cocok untuk saya. Fortress Master Whittemore tidak bodoh karena dia segera menyatakan kesetiaannya. Dia tahu, pada saat itu, bagaimana mendapatkan pil ini ketika dia menyadari jalan yang diambil Jack dalam percakapan mereka. Jack tertawa dan berkata, kau sendiri yang mengatakannya, Master Benteng Whittemore, aku tidak mengancammu. Adapun pil ini, aku memberikannya padamu sebagai tanda persahabatan. Apa aku menyuapmu dengan sesuatu? Bab 1869. Bagaimana mungkin? Aku sudah lama memperhatikan bakat Tuan Muda Jack. Kamu mampu membunuh seseorang di tingkat penembus jiwa kelas 1 ketika kamu berada di tingkat dewa tertinggi kelas 7. Master Sekte kami jika itu bukan master sepertimu. Fortress Master Whittemore langsung tertawa dan menyanjung Jack, sambil menatap pil di tangan Jack. Tetap saja, saya khawatir bahwa Tuan Benteng pertama tidak akan senang. Bagaimana dengan ini, saya sendiri yang akan memilih dia, tetapi semua bawahan saya akan memilih Anda. Saat itu, saya akan dapat menyangkal pengetahuan apapun ketika guru benteng pertama bertanya kepada saya apa yang terjadi. Saya akan mengatakan bahwa Anda telah memenangkan bawahan saya. Bagaimana kedengarannya? Haha, itu akan berhasil. Selama aku bisa menang. Jack tertawa dan meletakkan pil itu ke telapak tangan Fortress Master Whittemore. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Hati-hati, Tuan Muda Jack. Aku tidak akan bisa mengajakmu keluar karena aku takut orang-orang akan melihat kita. Fortress Master Whittemore segera berjalan ke depan dan membukakan pintu untuk Jack. Begitu Jack pergi, Fortress Master Whittemore segera melihat pil di telapak tangannya dengan penuh semangat. Ya Tuhan, pil premium kelas 3. Tidak mengherankan bahwa Jack mampu menerobos begitu cepat. Dia sebenarnya seorang alkemis. Bahkan sekte besar tidak memiliki alkemis seperti itu. Aku tahu itu dianggap bagus untuk beberapa sekte besar yang memiliki maksimum beberapa alkemis dasar kelas 3. Ayo mulai latihan. Lagi pula, ada beberapa hari. Mari kita coba dan menerobos ke tingkat penembus jiwa kelas 1 untuk saat ini. Setelah mendapatkan pil itu, Fortress Master Whittemore dengan gugup kembali ke kamarnya untuk berlatih. Setelah Jack pergi, dia langsung menuju benteng Lafik dan segera tiba di depan benteng Master Lafik. Haha, kenapa kamu di sini untuk menemuiku larut malam, kakak Jack? Apakah terjadi sesuatu? Fortress Master Lafik tertawa sebelum berkomentar, kamu bahkan meminta yang lain untuk pergi. Sepertinya kamu ingin aku memilihmu sebagai Master Sekte. Jack tersenyum acuh tak acuh sebelum berkata, Fortress Master Lafik, kamu benar-benar lebih pintar dari yang lain. Tapi kamu benar, tapi aku yakin kamu tidak akan setuju kecuali ada sesuatu untuk kamu. Begitukah? Bisakah kamu memberiku sesuatu yang bagus? Haha, tidak banyak hal yang membuatku tertarik saat ini. Master Benteng Lafik tersenyum lucu mendengarnya, yakin pada dirinya sendiri bahwa Jack tidak dapat menemukan sesuatu yang bermanfaat yang akan mengubah pikirannya. Tanpa diduga, Jack mengeluarkan pil dengan membalik tangannya dan menunjukkannya kepada Master Benteng Lafik. Pil premium kelas 3. Fortress Master Lafik sangat terkejut melihat ini. Ya Tuhan, Anda benar-benar memiliki harta seperti itu.
Saya seorang alkemis premium kelas 3, jadi saya pasti bisa mengeluarkan harta seperti itu. Jack tersenyum dan melanjutkan, selain itu, aku mampu mengolah pil premium kelas 3 di usia yang begitu muda. Mengolah pil kelas 4 tidak akan terlalu sulit bagiku di masa depan. Sepakat. Fortress Master Lafik menyerah dan mengambil pil di tangan Jack. Aku akan menuruti apa yang kamu katakan. Bab 1870. Haha, hebat. Yang saya butuhkan sangat sederhana, minta saja anggota benteng Anda memilih saya. Jack tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, penguasa benteng-benteng Lafik begitu terburu-buru dan meminum pil itu tanpa banyak keberatan, bahkan menyetujui kondisinya tanpa banyak protes. Tentu, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Semuanya baik-baik saja selama aku bisa menembus ke tingkat yang menembus jiwa, kata Fortress Master Lafik dengan gembira. Dia segera memikirkan sesuatu dan segera menambahkan, ngomong-ngomong, Kakak Jack, jangan lupakan kami ketika kamu menjadi alkemis kelas 4 nanti. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja keras dalam pelatihan dan berkontribusi pada sekte. Lagi pula, tidak sulit bagi seorang alkemis untuk mendapatkan barang-barang seperti itu, selama ada bahan untuk mengolah pil. Pada saat itu, Jack diam-diam membuat rencananya sendiri. Jika dia membentuk sekte di masa depan, apakah tidak mudah baginya untuk mendapatkan bahan tambahan bela diri? Lebih penting lagi, dia akan bisa meminta murid sekte atau sesepuh untuk membantu mencari bahan yang diperlukan untuk mengangkat kutukan Selena. Memikirkannya membuat Jack lega. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengolah pil, dan dia akan mencoba untuk mengangkat mantra Selena sesegera mungkin. Segera, Jack meninggalkan benteng Lafik dan pergi menemui 6 penguasa benteng lainnya. Selain benteng guru benteng pertama, Jack mengunjungi semua benteng lainnya. Dia hanya kembali ke kediamannya setelah menyerahkan pil kepada mereka. Pada saat dia tiba, Selena sudah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat dan sedang menunggunya. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Selena dengan tidak sabar saat melihat Jack kembali. Jack tersenyum menjawab, semuanya berjalan sangat lancar. Kita hanya perlu menunggu sampai hari mereka memilih Master Sekte. Itu bagus. Sejujurnya, aku tahu kamu tidak terlalu tertarik menjadi Master Sekte ini. Tidak sesantai menjadi seorang penatua, lanjut Selena sambil duduk. Alasan utama kamu ingin menjadi Master Sekte adalah karena kamu takut Austin akan memperlakukan keluarga kulit putih kita dan semua orang yang memasuki area dengan kita secara berbeda begitu Austin menjadi Master Sekte, benar? Jack mengangguk. Sepertinya istriku mengenalku dengan sangat baik. Terlepas dari ini, masih ada satu keuntungan dariku menjadi Master Sekte. Aku akan membutuhkan bahan untuk mengolah pil di masa depan, terutama ketika aku perlu mengolah pil dasar kelas 4, untuk mengangkat mantra Anda, dan sulit untuk mencari bahan-bahan ini. Jika saya menjadi Master Sekte, saya hanya perlu menunjuk murid dengan beberapa misi dan memberi mereka hadiah. Akan jauh lebih mudah untuk melakukan itu. Selena benar-benar tersentuh setelah mendengar keyakinan Jack, dan dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Sayang, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak pernah berharap kamu mempertimbangkanku tidak peduli apa yang terjadi, namun kamu bekerja keras untuk membantu mengangkat mantraku setiap detik setiap hari. Jack memegang tangan Selena. Tentu saja, sayangku. Anda tidak tahu ini, tetapi ketika saya mengetahui bahwa itu akan menjadi tantangan untuk mengangkat mantra yang dilemparkan pada Anda, saya sangat takut. Saya takut ketidakmampuan saya akan membuat saya kehilangan Anda, tapi saya yakin pada diri saya sendiri karena saya sudah memiliki prestasi seperti itu dalam waktu kurang dari 3 bulan. Bersambung.